Baik, berjumpa kembali dengan Bapak Munawar Asikin. Kali ini kita akan belajar tentang Incremental Capital Output Ratio atau disingkat ICOR. ICOR ini merupakan salah satu penjelasan dalam komponen pendapatan, pengeluaran, dan pendapatan nasional. Bapak sudah siapkan Microsoft Word-nya, mari kita sama-sama lihat bagaimana analisa ICOR dilakukan di Indonesia. Ini dia. Analisis ICOR. Konsep ICOR pada awalnya dikembangkan oleh Harold Domar, oleh Sir Roy Harold dan F.C. Domar. Harold Domar. Pada intinya, teori ini menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan stok kapital dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Semakin tinggi peningkatan stok kapital atau K, semakin tinggi pula output yang dapat dihasilkan atau KT. Hubungan tersebut digambarkan dengan rumus sebagai berikut. Jadi output yang dihasilkan, ya KP, adalah sama dengan H kali K besar. Persamaan 1,16 atau 1 minus H sama dengan K dibagi KP. Output, keterangan. K adalah capital, baca investasi. Capital itu di dalam data kita namanya investasi, pembentukan modal data bruto. KP adalah output, baca PDB. H adalah koefisien output capital ratio, H ya. I dibanding H adalah koefisien capital output ratio atau COR, ya, I banding H. Nah, di sini dalam perkembangannya pemakaian konsep COR mengalami modifikasi menjadi Incremental Capital Output Ratio atau ICOR dengan memakai rumus sebagai berikut. Ini rumus ICOR sekarang, yaitu 1 per PDB kali 100 dibagi dengan delta PDB dalam persen. Ya. Perhatikan sini sekarang kita coba. Keterangan. ICOR adalah menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi relatif. Ya, sekali lagi ICOR ini dalam konteks PDB adalah laju pertumbuhan ekonomi relatif akibat adanya investasi. Sementara I dibagi PDB dikali 1% adalah persentase investasi terhadap PDB. Persentase investasi terhadap PDB. Ya, share-nya ya. Kemudian delta PDB adalah laju pertumbuhan ekonomi atau PDB. Nah, investasi bruto atau pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB dalam tabel 1C, lihat di atas ya, yang sudah pelajari sebelumnya, menunjukkan angka 23,92%, ya kan? Kalau laju pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan PDB tahun 1984 sebesar 5,6%, maka ICOR dapat dihitung sebagai berikut. ICOR adalah 23,92% dibagi 5,6, dapatnya 4,27. Jadi kalau ditanya ICOR sebesar 4,27 itu bagaimana menghitungnya? Dihitung dari PDB, share PDB dan pertumbuhan PDB. Jadi 23,92 itulah share PDB. Sumbangan PDB, sumbangan sektor investasi atau investasi terhadap PDB. Sementara 5,6 adalah laju pertumbuhan PDB. Sehingga dapatnya 4,27. Angka ICOR yang dianggap memiliki produktivitas investasi yang baik adalah antara 3 sampai 4. Jadi ICOR yang ideal itu adalah 3 sampai 4. Kenapa? Karena itulah angka yang menunjukkan produktivitas yang tinggi. Tapi kalau semakin tinggi ICOR, semakin tidak baik. Karena apa? Karena memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. Gitu ya. Jadi usahakan ICOR kita berkisar antara 3 sampai 4, mungkin sekarang ini sudah 5,
Oleh karena itu perlu diperhatikan angka ekor yang ada dalam penghitungan PDB. Nah, ekor di Indonesia pada masa Pelita 4, waktu itu masih zamannya Orde Lama ya, sekitar 6. Silahkan Anda hitung ekor pada tahun 2018, misalnya 2019 dan 2020 dari data yang sudah ada kemarin, atau dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yang bisa Anda hitung. Silakan, dari Bapak cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.